Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan hari yang baru. Mari sebelum kita memulainya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang masih terus memelihara menyertai kami. Dan terlebih Engkau berikan kepada kami hari yang baru untuk boleh kami lewati hari ini bersama Tuhan. Kami memulainya dengan merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman ini boleh menuntun kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca Yeremia pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Namun saya membaca ayat yang keempat saja. Yeremia 47 ayat yang keempat. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita seringkali berpikir dan juga memahami dan mengetahui di dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang selalu mengampuni setiap dosa dan kejahatan. Namun, ini bukan berarti bahwa Allah sesekali kompromi dengan dosa yang kita perbuat. Di dalam perikop yang kita baca hari ini mengingatkan kita akan hukuman yang Tuhan berikan kepada orang Filistin. Kenapa? Bangsa ini hidup di dalam kejahatan, dan bahkan bangsa ini adalah musuh bebuyutan orang Israel. Ketika mereka menaklukkan bangsa Israel, mereka bukan hanya menguasai hasil alam bangsa Israel, hasil panen beserta ternak, tetapi mereka menindas bangsa Israel tanpa ada rasa perih kemanusiaan sedikit pun. Nah, Allah menghukum bangsa Filistin oleh karena kejahatan mereka, bukan hanya karena kepada bangsa Israel, tetapi bangsa ini pun benar-benar jahat adanya. Nah, saudara terkasih, sebagai Allah yang penuh dengan kasih, Allah tidak pernah kompromi dengan dosa dan kejahatan apapun. Kadangkala mungkin kita berpikir, kenapa Allah belum menghukum? Kenapa Tuhan belum bertindak? Kenapa Tuhan belum melakukan sesuatu? Sementara kita melihat di depan mata kita, kejahatan itu jelas-jelas dilakukan. Dosa itu benar-benar terus-menerus dilakukan. Dan kita sebagai orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kadangkala kita merasa cemburu terhadap keberhasilan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Atau kita sedang menanti pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan atas kejahatan yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Tetapi pada pagi hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah diam atas kejahatan, dan Tuhan tidak pernah menutup mata atas kejahatan dan dosa manusia. Kita hanya perlu bersabar, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan itu terus-menerus, namun pada waktunya Ia akan bertindak. Sebagai orang yang percaya, pesan Tuhan kepada kita, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan pernah kompromi dengan kejahatan dan dosa, karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Cepat atau lambat Dia akan bertindak. Yang kedua, kita juga jangan mengambil alih haknya Tuhan untuk bertindak ketika kejahatan itu terjadi. Tapi biarkan Tuhan yang bertindak atas kejahatan, karena Dia adalah hakim yang adil dan benar. Kita perlu bersabar untuk melihat bagaimana Tuhan bertindak untuk menyelesaikan, untuk melakukan keadilan bagi kejahatan demi kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak perlu iri hati dan cemburu dengan orang-orang yang terus berbuat kejahatan, namun seolah-olah hidup mereka terus makmur, terus berbahagia, terus menikmati segala hal yang mereka sukai. Karena sesungguhnya mereka ditaruh Tuhan di tempat itu
dan sedang menanti kebinasaannya pada akhirnya. Mari kita terus senantiasa hidup di dalam kebenaran dan bersandar dan mengandalkan Tuhan dan menghidupi firman-Nya setiap hari, karena kita percaya bahwa orang yang benar akan dilindungi Tuhan. Namun orang yang hidupnya dalam kejahatan dan tidak pernah bertobat, ada waktunya Tuhan pasti bertindak. Hiduplah benar, karena Tuhan akan terus menyertai dan memberkati orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memampukan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami lemah, kami hidup di dalam kedagingan. Dosa seringkali menguasai kami dan membuat kami jatuh untuk melakukan hal yang tidak benar. Tetapi sebagai Allah yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami, kiranya Engkau yang terus memampukan kami menghidupi firman-Mu. Tolong kami untuk tidak hidup di dalam dosa dan kejahatan. Berikan kami kepekaan terhadap dosa agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, mampukan kami untuk tidak kompromi dengan dosa ataupun kejahatan. Tetapi biarlah di sana Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa, sertai kami sepanjang hari ini untuk menghidupi firman-Mu. Meskipun kami minoritas, tapi kami boleh dengan kekuatan Tuhan berani untuk hidup benar dan hidup memperkenan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, karena kami sungguh mempercayai orang yang benar yang mengandalkan Tuhan akan disertai, dipimpin oleh Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan memohon. Amin. Tuhan memberkati.